Faktor ekonomi memaksa seorang perempuan di kota Jambi nekat melakukan tindakan melanggar hukum. Dia berani melakukan jasa pemalsuan ijazah yang dia promosikan di media sosial. Perempuan 24 tahun berinisial AM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Dia mengaku nekat melakukan itu lantaran harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Kini dia ditangkap polisi dan harus mendekam di penjara, sehingga harus terpisah dengan anak-anaknya yang masih kecil. Tribuners, inilah kisah di balik berita jasa pemalsuan ijazah di Kota Jambi. Halo Mbak, terima kasih Mbak udah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang sore ini Mbak. Oke. Kami ingin mencari informasi lebih jauh lah sih mengenai mohon maaf aktivitas yang sudah Mbak lakukan ya. Sebenarnya apa sih Mbak motif di balik ini Mbak? Ekonomi Mbak. Tapi Mbak sudah berkeluarga? Sudah. Ada suami yang artinya yang sudah memberikan nafkah secara ekonomi. Suami saya tidak bekerja. Oh gitu. Di atas dasar itu Mbak rela mengambil risiko ya. Tapi sebenarnya tahu Mbak ya ada risiko bahwa ini melanggar hukum. Oke. Lalu kalau kita lihat dari keterangan polisi kan Mbak berani secara terbuka informasinya menawarkan lewat media sosial, Facebook. Benar gitu Mbak ya? Itu gimana Mbak misalnya membuat statusnya itu Mbak? Kok sampai berani, maksudnya contoh-contoh statusnya misalnya menawarkan itu seperti apa Mbak? Seperti pasang iklan di forum-forum gitu ya? Karena sebelumnya itu pernah lihat ada satu akun yang seperti itu, tapi bukan di daerah kita. Oh, jadi terinspirasi untuk menawarkan. Banyak yang merespon Mbak? Respon ya banyak lah, pro dan kontra gitu kan. Karena di sini saya hanya fokus satu tujuan untuk mendapatkan uang tadi. Oh, yang tadi ya. Oke. Lalu apa bekal Mbak yang miliki kok sehingga bisa membuat, karena kan itu tidak semua orang bisa mempunyai keahlian seperti itu ya. Apa sih yang bisa? Enggak ada. Mungkin background Mbak mungkin apa? Mungkin pernah mengenyam kuliah? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi kok bisa keterampilan itu Bu? Karena memang suka mengoperasikan komputer, suka belajar sendiri. Oh gitu. Tapi bukan berarti sengaja gitu kan, waktu itu bikin itu format yang kayak gitu tuh bukan. Cuman waktu itu pernah awal mulanya tuh kan mendesain bingkai, mendesain background. Iya. Dari situ. Oh itu. Itu yang punya skill editing lah Mbak ya, editing dan komputer ya, sehingga oke. Lalu untuk misalkan kan yang namanya kertas ijazah sekalipun palsu mungkin tentu kan beda dengan kertas-kertas yang lain gitu Mbak. Beda. Mendapatkannya di mana Mbak bahan-bahan? Di toko-toko buku. Oh berarti yang biasa-biasa itulah ya. Oke. Lalu ketika misalkan ada yang order gitu, itu seperti apa? Misalkan mulai dari pemesanannya, transaksinya, itu seperti apa? Transaksinya melalui aplikasi WhatsApp. WhatsApp. Ya. Jadi saya hanya memenuhi permintaan. Memenuhi permintaan ya. Sesuai dengan yang di request sama orang. Banyak pesanan untuk tingkatan? Setara dengan paket C itu, paket C setara SMA. Paket C setara SMA ya. Berarti ijazah paket C ya.
misalkan orang tuh kan kirim-kirim contohnya kayak gini, nah bisa lah kalau bikin kayak gini gitu. Saya penuhin. Nggak ada rasa khawatir ketika misalkan ada Khawatir tuh ada Mbak ya? cuma ya karena tuntutan tadi. Itu tadi Mbak ya. Oke, desakan ekonomi tadi Mbak ya. Lalu sudah mereka order, berarti kan mereka mengirim biodata ya, nama, foto seperti itu ya. Itu berapa hari proses pengerjaan sampai transaksi itu Mbak? 3-4 hari lah, karena kan saya bukannya ngeprint sendiri gitu, bukan itu di tempat rental komputer. Oh, berarti di rumah pun nggak ada alat-alat itu ada atau memang? Enggak. Oh, jadi mengerjakannya di rental komputer. Di mana-mana lah. Baru selesai di print itu ya. Iya. Lalu untuk penyerahannya itu Mbak? COD berarti ya. Oh, mereka ada barang baru ada uang gitu ya. Berapa satu lembar itu Mbak? Dihargai berapapun saya ambil sebenarnya tuh. Gimana Mbak? Berapapun saya ambil. Yang paling tinggi biasa berapa mereka berani bayar? 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta ya. Di bawahnya juga pernah 200.000. Pernah juga Saya ambil rata-rata di bawah semua. Oke. Sudah berapa banyak Mbak yang kita nggak tahu ya, nggak ingat ya. Konsumen itu dari mana aja Mbak sekarang ini Mbak? Dari sekitaran Jambi. Saya tahunya cuma dari sekitaran Jambi ya, karena pengantarannya kan ada di sini-sini lah. Berarti itu yang order sendiri yang mengambil atau nanti ada tangan yang lain lagi? Nggak tahu kalau di situ. Nggak tahu. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Kalau boleh ingat pertama kali bertransaksi itu tahun berapa sekitar Mbak? Akhir 2017. Akhir 2017. Di mana tuh Mbak transaksi itu Mbak? Di Kota Jambi juga. Di Kota Jambi. Tahu di mana tapi Lupa ya. Itu yang pertama tuh gimana? Biasanya kalau kita melakukan hal-hal pertama, baik itu pasti ada deg-degan atau gimana? Khawatir. Tetap. Berarti kembali lagi ke motif ekonomi tadi Mbak ya. Oke. Jadi sekarang nanti bagaimana nih Mbak? Sudah apakah pihak keluarga ada yang sudah menjenguk, membesuk di sini atau gimana? Sudah ya. Oke. Selama melakukan ini Mbak kan Mbak sudah bersuami. Suami mengetahui atau tidak? Ya hanya tahu itu untuk ijazah gitu kan, cuman cara-cara mau saya melakukannya lewat ini. Tidak tahu ya. Tapi bahwa itu ijazah palsu, ordernya tahu lah berarti Mbak ya. Nggak ada upaya suami mungkin mencegah atau? Dia itu jarang pulang. Oke. Jarang serumah lah gitu. Berarti terakhir kali bertemu kapan Mbak? Kemarin. Oh kemarin. Pas proses penangkapan. Oh berarti pas proses itu ada suami ada berarti ya. Man sekarang aja belum tahu ya keberadaannya ya. Tidak tahu. Oke, mungkin terakhir Mbak, apa mungkin Mbak pesan-pesan dari Mbak lah mungkin supaya terhadap suatu mereka yang berumah tangga dan atas orang yang sudah berumah tangga. Iya, supaya artinya kalau bisa ya cari pasangan hidup yang matang lah gitu. Jangan karena cinta gitu kan, cuman juga harus makan ekonomi. Oke. Berarti menyesal Mbak ya dengan sudah yang terjadi ini ya? Menyesal ya. Oke Mbak, terima kasih untuk perbincangannya Mbak ya. Semoga ya ada yang terbaik nanti. Amin.
mula kita bisa mengungkap perkara pembuatan ijazah palsu ini, awalnya kita mendapatkan informasi bahwasanya di media sosial, di Facebook itu ada akun yang menawarkan jasa untuk pembuatan ijazah palsu. Kita telusuri, akhirnya kita mencoba untuk undercover buy istilahnya. Kita coba melakukan pemesanan, kemudian kita amankan lah pada saat kita ingin bertransaksi dengan pelaku. Jadi kita kayak nyamar lah, pura-pura jadi konsumen ya. Ya, nyaman sebagai konsumen. Dia berpesan agar dalam menjalin sebuah hubungan, khususnya pernikahan dan rumah tangga, tidak hanya melihat dari cinta, tapi juga kematangan. Sekian kisah di balik berita. Sampai jumpa.